warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Sarif. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi penyampaian materi serta tanya jawab yang akan dilontarkan dari audiens. Sebelumnya itu, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan beberapa narasumber yang ada di depan sini. Yang pertama dari Badan Pertanahan Nasional, yang saya sebut nama beliau Haji Yudi Prasetyo SH. Beliau ini merupakan Kepala Seksi Pengendali dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Kemudian narasumber yang kedua ada dari dosen kami, yaitu Pak Dolot Al-Hasni Baku SH MH. Dengan latar belakang dan pengalaman beliau-beliau yang ada di depan ini, kita akan dapat mendengarkan materi tentang edukasi hukum terhadap status tanah simpanan sebagai aset negara dan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik sertifikat di Kelurahan Deli 1. Untuk itu, kepada Bapak pemateri dari narasumber pertama, Badan Pertanahan Nasional, dengan hormat kami persilakan untuk menyampaikan pemaparan materi. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Mas Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ayahanda DB1 Kelurahan Kota Barat, Bapak Dr. Dolot Al-Hasni Baku SHMH, rekan kami Ustaz Irfandi Ontalu. Di sebelah kiri kami ini kebetulan beliau juga seorang penulis penulis novel. Novelnya sudah ada 2. Yang saya ingat itu kalau nggak salah judulnya Di Antara Dua Sujud. Kalau yang ketiga Di Antara Dua Istiqlal, saya lupa ya. Nah, kemudian yang kami cintai masyarakat Kelurahan BB 1 Kota Barat yang sudah hadir. Mungkin Bapak Ibu bisa maju ke depan, tapi takutnya nggak kelihatan, misalnya agak kecil. Maju tidak apa-apa supaya nanti kalau mendengarkan juga lebih sesama. Ya silakan, monggo. Terakhir yang kami cintai rekan-rekan adik mahasiswa-mahasiswi UMT yang masyarakat KKN di desa di Kelurahan DB1 ya, jumlahnya 14 orang tadi ya. Kami konfirmasi terdiri dari Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi. Ini yang hukum katanya cuma 2 orang. Siapa-siapa ya? Yang katakan yang Fakultas Hukum yang di belakang ya, cewek-cewek ya. Baik, ini nanti akan menjadi pejuang-pejuang hukum ke depan ya. Baik, mungkin langsung saja kami tanpa berlama-lama kami langsung sampaikan materi ini. Kebetulan materinya kami buat cukup mendesak ya Bapak Ibu ya, karena kami dapat delegasi dari kepala kantor yang kebetulan sudah ada agenda sebelumnya. Karena kami menerima undangan tadi pagi ya, kemudian didelegasikan kepada kami, maka kami sampaikan membuat materi supaya presentasi dari kami lebih terarah gitu Pak Dokter. Baik, yang pertama next mengenai latar belakang ya. Danau Limboto merupakan aset negara ya, sama dengan kawasan hutan ya, yang berfungsi ekologis. Ekologis itu artinya dia memiliki hubungan timbal balik ya. Danau Limboto dimanfaatkan oleh masyarakat baik sebagai sumber daya air ya, maupun dia pencaharian. Misalkan ada orang yang punya keramba, memancing sehari di situ, itu fungsi ekologis, fungsi sosial dan fungsi ekonomi.
permasalahan muncul akibat adanya penguasaan tanah, baik yang belum bersertifikat maupun yang sudah bersertifikat di atas kawasan Danau Lipoto ataupun di wilayah sempadan. Ya. Konflik sering terjadi atau masalah sering terjadi antara pemegang sertifikat dengan kepentingan negara. Tapi mungkin sempat dicontohkan oleh Anda ya, sempat mengganggu ya, kemudian mendapat teguran. Untuk itu penting memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus dalam rangka menjaga kelestarian atau keberlangsungan Danau Lipoto itu sendiri. Next. Definisi dan kedudukan tanah di sempadan danau. Sempadan danau merupakan kawasan tertentu sepanjang tepi danau sebagai perlindungan ekosistem. Mungkin ini terlalu yang tak tulis ya. Yang penting mungkin yang perlu sampaikan. Itu saya ulangi lagi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28 Tahun 2015, sempadan minimal adalah 50 meter dari titik pasang tertinggi. Nah, apakah tanah Bapak Ibu baik yang sudah sertifikat atau belum bersertifikat masuk atau tidak di kawasan sempadan, itu yang berhak menentukan bukan BPN, tapi adalah lembaga yang menaungi, yaitu Balai Wilayah Sungai. Kenapa begitu? Karena kalau kami yang menentukan masuk tidak, dan kami dibantu. Ada perbedaan persepsi dan perbedaan aturan yang dipegang. Untuk itu, karena BPN kami ini adalah lembaga administratif yang tugas pokoknya itu adalah mencatat hubungan hukum antara tanah atau bidang tanah dengan subjek hukum, yaitu manusia, badan hukum maupun instansi. Jadi kami hanya bertugas di sana. Tanah bidang tanah ini punya siapa, milik apa, milik siapa, jenis haknya apa, itu yang diberikan kewenangan kepada BPN. Apakah kemudian lokasinya masuk sebagian atau seluruhnya di wilayah sempadan, itu nanti yang menentukan kewenangannya ada di Balai Wilayah Sungai. Seperti itu. Next, status hukum tanah. Status hukum tanah dan sertifikat di kawasan sempadan. Sertifikat hak atas tanah yang nanti kemudian misalnya dinyatakan masuk dalam sebagian maupun seluruhnya di kawasan sempadan, itu masih tetap diakui sepanjang belum dinyatakan dia bertentangan dengan hukum atau sepanjang belum dibatalkan. Seperti itu. Selama dia masih ada, berarti masih diakui keberadaannya. Hanya kemudian apakah mengenai penggunaannya itu mau dibangun atau mau ditanami atau mau dibikin kolam, itu kewenangannya bukan di BPN, dia kewenangannya di tata ruang. Nah, tata ruang memang secara kelembagaan itu kalau di pusat itu kami kan bergabung ya. Kementerian ATR, Agraria dan Tata Ruang, garis miring BPN. Tapi mengenai penataan tata ruangnya menjadi kewenangan otonomi pemerintah daerah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di media-media, misalkan di Provinsi Jawa Barat ya, gubernurnya sering menertibkan bangunan-bangunan yang mungkin melanggar. Maka memang kalau dilihat dari perspektif itu, kewenangan untuk menertibkan bangunan memang di pemerintah daerah. BPN tidak ada kewenangan di situ. Next, mengenai dasar hukum terkait mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Itu termasuk ada Perda ya, supaya agak cepat mungkin masuk di slide terakhir saja di pembatalannya. Nah, ini mungkin karena terkait tupoksi kami di seksi pengendalian dan penanganan sengketa, perlu kami
kami sampaikan poin-poin penting. Yang pertama, sertifikat yang terbit di atas atau tumpang tindih bidang tanahnya dengan aset negara maka dapat dibatalkan. Yang jadi polemik adalah kami juga kadang dilema seperti ini. Sertifikatnya tahun 70, ya tahun 70 terbit duluan. Kemudian penetapan mengenai wilayah kawasannya belakangan, ya, tahun 2000 ke tahun 2010 ke, otomatis nanti tumpang tindih sertifikat duluan kemudian dengan kawasan, gitu ya. Hukumnya, secara hukum, kalau sertifikat ada dua, ya, sertifikat ada dua sertifikat tumpang tindih di bidang yang sama, maka yang dibuatkan adalah sertifikat yang lama dibuatkan itu mau di pengambilan dimanapun dibuatkan ini sertifikat yang lama, yang baru akan dikesampingkan. Tapi kalau tumpang tindih dengan aset negara, prakteknya itu sertifikatnya yang dibatalkan. Seperti itu. Beberapa case yang belum bisa kami sampaikan seperti itu maksudnya. Hal ini merupakan termasuk kategori cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat yang dasarnya terdapat di Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 21 tahun 2020. Jadi kalau ditanya nanti status hukumnya apa wilayah Anda, ya ketika sertifikat yang di wilayah kawasan atau sempadan danau, maka dia statusnya adalah dapat dibatalkan bila dilihat dari sudut pandang BPN. Seperti itu. Nah, kemudian di kami juga ada surat edaran dari Dirjen Tata Ruang berdasarkan mengenai sertifikat yang terbit di kawasan sempadan. Bisa juga dia dilaksanakan perubahan hak menjadi hak pakai, misalnya. Misal di awalnya hak milik, dia berubah hak pakai atas tanah negara. Tapi prakteknya di kami masih belum ada, karena kami juga melaksanakan itu masih ragu-ragu terkait adanya undang-undang mengenai aset negara. Jadi kalau kawasan danau, kawasan hutan itu dikategorikan sebagai aset negara, maka kami juga khawatir kalau kemudian nanti kami akan disangkakan, ya, misalkan menghilangkan aset negara. Itu bahaya ini. Ya, ayah Anda mungkin tahu gitu, ya, begitu memang cukup berbahaya. Bapak Ibu mungkin sedikit bingung, BPN tidak bisa menjawab. Ya memang tadi kami sampaikan kewenangan kami terbatas hanya mengatur mengenai hubungan hukum antara tanah dengan pemiliknya siapa, penggunaannya, pemanfaatannya itu merupakan kewenangan tata ruang yang dimiliki oleh otonomi daerah atau pemerintah daerah masing-masing. Nah, mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan, nanti kami lebih prefer untuk diskusi, ya, kita diskusi sharing, karena tentu di kami masih banyak kekurangan baik dari sisi perbedaan aturan atau mungkin sudut pandang. Selesai mungkin sekian, terima kasih bagi rekan RSI. Moderator RSI. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan atas penyampaian materi yang begitu bermanfaat. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Oke, baik, kami akan melanjutkan materi dari narasumber kedua, yaitu Pak Dolot. Untuk Pak Dolot kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini sebagai narasumber pendamping dengan narasumber inti, karena kebetulan saya juga adalah dosen di Fakultas Hukum dan membidangi mengenai agraria. Kebetulan S3 saya juga bicara mengenai tanah sempadan, diskusi kepada agraria juga. Jadi saya hanya menambahkan sedikit mengenai tanah sempadan. Ini sudah dijelaskan oleh Bapak Yudi Hajiya. Ini materi saya ini mengenai edukasi hukum terhadap status tanah sempadan dan domino
contoh sebagai aset negara dan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik sertifikat. Jadi saya langsung ke poin saja seperti yang digambarkan oleh pembaca sebelumnya. Memang dalam standar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai agraria itu hak mutlak dan terkuat itu adalah hak milik dibuktikan dengan sertifikat. Itu sah dalam hukum. Namun meski demikian, seperti tadi digambarkan oleh pembaca sebelumnya, bagaimana dengan tanah yang itu adalah nantinya digunakan untuk kepentingan umum. Nah, ingat saya ingin tambahkan juga dalam undang-undang agraria itu ada namanya tanah hak milik sosial dan masyarakat secara umum penggunaannya. Nah, dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 itu memang sudah ada digambarkan mengenai negara berhak untuk mencabut hak milik seseorang untuk kepentingan umum. Begitu juga ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2000 berapa? Saya sudah lupa itu mengenai kepentingan untuk dikelola oleh negara, ada kan undang-undang itu. Nah, itu ada. Jadi kalau bicara mengenai tanah sempadan yang ada di desa DB, karena memang saya lihat ini kalau tidak salah ada berapa RW yang ada wilayah tempat tinggalnya di tanah sempadannya, 2 RW ya. Memang cukup besar juga wilayahnya sempadan itu. Nah, jadi memang saya tertarik untuk mengkaji ini karena masyarakat ini kan memang petani nelayan yang mencari nafkah di danau. Ada juga petani yang mencari menanam di pinggiran danau. Yang mereka mengklaim tanah itu adalah tanah yang sudah ada dan yang mereka miliki jauh sebelum undang-undang ada. Bahkan meski mereka bilang itu belum sertifikat, tapi tetek nenek kami itu sudah mengelola itu. Ya, kami mau mengakui itu Bapak Ibu. Namun Indonesia itu negara kesatuan dan ada undang-undangnya. Bapak Ibu bisa mengklaim tanah itu hanya untuk pengelolaan saja, bukan kepemilikan. Dan negara mengakui itu karena ada namanya dalam sistem hukum itu di Undang-Undang Nomor 5 itu ada 3 zona yang digambarkan oleh masyarakat oleh undang-undang itu. Ada nama zona primer, zona sekunder, dan zona tersier dalam pengelolaan tanah sempadan. Kalau zona primer itu dalam undang-undang itu menggambarkan 50 sampai 100 meter dari titik tertinggi. Seperti Bapak bilang tadi, itu adalah tanah yang tidak bisa dikuasai dimiliki oleh masyarakat karena tanah itu bisa saja ada, bisa saja hilang. Nah, kalau di masanya cuma hilang, maksudnya air naik kaki atau dia air danau naik, rumah tenggelam, pasti Ibu dan Bapak minta ganti rugi kan? Ganti rugi kepada daerah tempat tinggal lima. Ini kan kejadian kami sempat mengawal salah satu permasalahan di rumah tani dan nelayan di Mangunle Rusdi di Kabupaten Gorontalo. Itu kan banyak. Itu kami sudah tegaskan sama tim ahli yang kemarin, Bapak nggak bisa ini, karena ini wilayah simpanan danau. Tapi beliau katakan ini untuk rakyat, kami akan bangun. Tapi Bapak, kami sudah tegaskan tidak bisa Pak. Tapi karena egosentris di pemerintah, mereka buat. Nah, sampai sekarang rumah itu tenggelam. Hadir. Masyarakat mengeluh, datang kepada pemerintah, ganti rugi. Kami tegaskan bisa, karena sudah ada ketentuan zonanya, itu masuk di zona primer. Nah, bagaimana dengan ayat yang tadi itu? Ada wilayah yang memang sudah dibangun rumah, tapi tiba-tiba ingin dibuatkan jalannya, pemerintah melarang. Ya kan begitu. Memang dalam sistem hukumnya itu mungkin dia sudah masuk pada zona tersier. Zona tersier itu adalah zona yang berada bukan di wilayah sempadan, tapi masih berdampak pada zona ekologi danau, yang itu akan merusak ekosistem danau. Maka pemerintah hanya memberikan masyarakat untuk mengelolanya saja, tidak untuk dimiliki. Boleh bikin rumah ya silakan, tapi tidak bisa dimiliki, tidak bisa diperjualbelikan, karena memang sudah ditegaskan oleh undang-undang. Jadi dalam penerapannya sistem tanah sempadan ini sebenarnya ini untuk rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Cuma kita kembali pada diri kita, karena sudah oleh tanah free, kan, air sunyana nakal,
semakin maju, semakin ladang itu. Karena pernah katanya lama tahun tiba-tiba musim hujan, lagi naik, rugi, padi tanam air, rusak, minta ganti rugi. Tapi memang sudah ada undang-undang melarang itu. Sehingga itu kami di sini ingin agar supaya masyarakat itu tahu apa saja hak dan kewajiban mereka terhadap tanah-tanah yang mereka kuasai di wilayah sepadan danau. Gitu. Sehingga ke depan tidak namanya kontrapersepsi antara ini pemerintah tidak peka kepada masyarakat, pemerintah tidak adil kepada masyarakat. Pemerintah itu harus peka dengan kerugian yang diterima oleh masyarakat. Ya, pemerintah peka, dan namun demikian kepekaan pemerintah itu berdasarkan pada aturan. Dan aturan sudah lama Bapak Ibu. Undang-undang ini sudah ada tahun 1960. Sudah berapa tahun lalu itu kamu hitung? 1960. Berarti kurang lebih sudah ada 65 tahun yang lalu ini undang-undang ini. Jadi bukan salahnya pemerintah, tapi mungkin kita saja yang tidak mau tahu dengan apa bicara mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Sehingga itu kami datang di sini melakukan penyuluhan apa saja. Pak, bagaimana dengan surat sertifikat? Ya, seperti Bapak pemateri bilang tadi, kalau sudah ada sertifikat itu dalam undang-undang ada namanya lex spesialis, kalau lex generalis. Jadi undang-undang yang sudah aturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya dikuatkan oleh undang-undang itu, maka tidak bisa digugurkan. Nah, sertifikat yang Bapak Ibu terima itu ya diakui oleh negara bersertifikat. Tapi ketika diminta untuk dicabut untuk kepentingan umum harus diberikan karena ada undang-undang yang membuatkan itu. Namun selama ini tidak seperti itu juga langsung diambil ya, tetap ada ganti ruginya disesuaikan dengan nilai objektif pajak. Itu. Jadi masyarakat tidak akan dirugikan karena ada perlindungan hukumnya. Meski Bapak dan Ibu bilang tadi itu hanya tanah sepadan hanya dikelola, digunakan, tetapi ketika pemerintah mau ambil alih, silakan. Namun ada penegasannya saya bilang sama Ibu Bapak. Bisa diambil alih, tapi harus ada ganti ruginya. Jadi jangan Ibu bilang, misalnya, saya tegaskan di sini Bapak Ibu ada hak di situ sebagai ganti rugi. Kenapa? Karena negara dalam undang-undang dasar itu negara wajib melindungi masyarakat. Dalam hal ini adalah memberikan pengayoman, perlindungan baik secara ekonomi maupun secara hukum. Gitu. Jadi kalau mata pencarian masyarakat di wilayah tanah sepadan itu diambil oleh pemerintah, maka pemerintah wajib untuk mengganti tempat mata pencarian itu ke tempat yang lain. Nah, pertanyaannya apakah Bapak Ibu ikhlas tidak memberikannya? Itu kan kembali pada ke masyarakat juga. Ketika kalau ikhlas, alhamdulillah. Kalau tidak ikhlas, demo lagi, ricu lagi. Ya, tapi sebenarnya ada cara, ada arahan. Seperti Bapak dari Pak Haji ini kan memang ternyata di BPN itu ada ruang untuk menyelesaikan itu. Dan kami juga di Fakultas Hukum UNG itu ada namanya lembaga bantuan hukum yang bisa membantu Bapak Ibu untuk memediasi permasalahan ini. Kami juga nanti di sini di KKN ini program kami tambah itu selain penyuluhan hukum ini kami mengusulkan kepada pihak desa, pihak kelurahan untuk membuat namanya lembaga mediasi di tingkat kelurahan agar supaya apa? Ketika masyarakat bermasalah di tingkat kelurahan, kami dari pihak Fakultas Hukum siap mendampingi untuk sebagai mediator agar supaya permasalahan ini tidak sampai di pengadilan, hanya bisa sampai di tingkat desa. Saya tidak melarang ini sampai di pengadilan, tidak. Cuman saya tegaskan lagi, kalau sudah di pengadilan sudah ada bicara uang, Pak. Bukan uang maksudnya titip, bukan. Tetap ada biaya sidangnya. Gitu. Jadi kalau uang pengadilan ya harus siap dengan konsekuensi yang ada untuk memperjuangkan hak dan kewajiban. Kami sebagai mediator ini memfasilitasi Bapak Ibu agar supaya Bapak Ibu itu tidak salah melangkah. Oh, silakan ke pengadilan Pak, karena memang itu hak Bapak. Oke, tapi Bapak ketika Pak yang ke pengadilan ini melanggar hak Bapak, itu kan rugi Bapak. Jadi kami siap membantu. Nanti kami akan mengusulkan dan insya Allah ke depan juga tidak hanya sampai sini, kami sampai dengan pihak DMD, ukuran DMD, nanti insya Allah mungkin kami akan membuat IA dengan kelurahan DMD dan dengan pihak BPN terkait dengan pengolahan tanah sepadan ini
Karena ini salah satu pilot project kami di Fakultas Hukum terkait pengelolaan tanah sempadan di wilayah danau di Lombok. Jadi mungkin itu saja dari saya, nanti akan berkembang di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih dari narasumber kedua untuk tambahannya materi. Kemudian selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab kepada masyarakat yang sempat hadir yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Saya ganti dulu bilang, saya ganti untuk berapa
persen dari harga rumah yang orang dapat. Iya, karena kan rumah itu so bukan tahun sebelum lahir orang pakai rumah. So, memang Untuk pertanyaannya itu langsung dijawab. Jadi apa lempar pertanyaan langsung jawab. Untuk pertanyaan tadi itu bisa langsung dijawab Pak. Baik, terima kasih. Mungkin tadi Pak Haji yang pertama tadi belum mengalami dari saya belum jelaskan. Saya Anda tadi sebenarnya kayaknya belum ini ya, belum mengajukan pertanyaan ya, cuma menulis aspirasi ya. Saya menanggapi pertanyaan kedua dari Pak Abdul Wahid Daud ya, bagaimana mengenai ganti rugi ya kalau suatu saat nanti ada pembatalan gitu ya atau pemanggilan yes, yang sudah bersertifikat ya. Yang pertama harus saya katakan dulu, saya konfirmasi dulu. Pak Daud punya sertifikat di situ, di rumah di situ. Apakah sudah confirm lokasinya masuk wilayah kawasan? Sudah confirm. Melalui apa confirmnya? Surat tertulis atau hanya lisan? dari tangga Pak. Ada Pak Unggu sendiri ya Pak? Oke, baik. Kenapa saya tanya? Jadi perlu saya tulis di sini. Saya pribadi itu ada warisan bangunan itu di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya ingat betul waktu saya masih kuliah dulu, tahun 2007 kalau tidak salah. Orang tua saya itu dapat surat dari bupati bahwa tanah bapak saya itu almarhum itu warisan itu sebagian bangunannya masuk sempadan sungai dan akan dibongkar. Suratnya saya baca tahun 2007. Kemudian singkat cerita, sekarang sampai tahun 2025 itu tanah malah sedang tingkat nggak berkembang. Ini saya pengalaman pribadi karena lokasi warisan saya itu sudah sertifikat. Saya tidak masalah kalau mana butuh ya silakan nanti diambil alih dan saya yakin ada ganti kerugian. Kenapa begitu? Karena saya memegang hak milik seperti itu. Jadi mengenai apa kemudian kalau sejarahnya itu sungai yang belakang rumah bangunan itu kecil tadi. Kemudian sungai diperbesar. Jadi air awalnya dari jauh di dekat. Jadi gitu sertifikatnya ada dua, sertifikat orang tua saya. Jadi kalau memang nanti suatu saat ada seperti itu, saya yakin pemerintah akan mengambil kebijakan untuk ada ganti kerugian. Jangan takut Pak, seperti itu. Negara kita pasti menjamin hak-hak warga negara. Cukup Pak Wahid ya. Betul ini dijamin oleh negara karena orang belajar dari pengalaman dari media sosial ini banyak yang contoh mohon maaf ya kita ini sekarang kan kita ada warga asli Kelurahan Jatisari dimana kita ada merantau di mana kita selama hampir 10 tahun sampai orang pernah ada kontrak rumah itu rumah sudah ada sertifikat di pesisir sungai sampai dengan saat ini itu rumah digusur tidak ada yang dirugi, tidak ada yang punya penjelasan sama sekali. Digusur oleh siapa itu? Pemerintah masalah. Oleh pemerintah langsung digusur. Karena ini kan jalur sungai Mahakam. Sertifikatnya ada. Jadi juga ada. Pernah lihat sendiri Pak? Pernah lihat sendiri? Pernah lihat. Karena orang kontrak di situ 5-6 tahun orang kontrak di situ sampai sekarang ini Pak. Waktu dibongkar ya tidak ada klarifikasi pemanggilan gimana. Nah ini mungkin nanti masuk ranahnya
bantuan hukum dari UNG. Karena kalau saya pribadi begitu mungkin saya akan ke pengadilan. Jadi saya kasih contoh apa yang saya alami ya. Seperti itu. Karena seharusnya kalau memang sudah hamil itu ada pertimbangan lain. Beda kalau yang belum ada sertifikat. Apalagi kalau sertifikatnya duluan. Sertifikatnya tahun 80 ya. Undang-undangnya sekarang. Berarti kan sertifikat bapak itu terlebih dulu diakui oleh negara. Jadi saya tanya, ini yang banyak hal kalau ini kan kasus ya, yang perlu saya klarifikasi. Aturan dulu, tadi ya yang dibongkar ya, aturan dulu atau sertifikat dulu. Nah, jangan-jangan aturan sudah lama, sertifikatnya baru-baru, maka sertifikatnya terbit secara cacat administrasi. Kalau sertifikatnya lebih lama duluan, aturannya baru, maka harusnya ada rugi. Itu prinsip hukum di dunia seperti itu. Itu pasti akan dijamin namanya keadilan, kepastian hukum. Cukup ya, begitu ya. Kamu berbakat, betul? Ya, terima kasih Pak materi. Saya cuma mau menambahkan mengenai bahwa pelanggan kan bertanya undang-undangnya supaya Pak bisa berargumen dengan mereka dari pemerintah daerah. Jadi undang-undang itu Pak, tadi kan saya bilang ada pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, pemerintah berhak untuk mencabut atau menarik hak milik Bapak dengan ganti rugi. Jadi ada perintah undang-undang untuk mengganti rugi Pak. Jika mereka tidak ganti rugi Pak, bisa ke pengadilan karena ada perintah undang-undang untuk mengganti ruginya. Itu. Ingat baik-baik Pak. Baru kedua, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 untuk kepentingan umum, negara atau daerah menghitung biaya ganti rugi yang digunakan atau diambil oleh masyarakat lahannya. Jadi ada undang-undangnya. Itu. Dan tadi saya bilang ada asasnya. Kalau hukum itu Pak, itu namanya asas itu kalau buat ini sekolah hukum itu adalah fondasi. Undang-undang itu diciptakan dari fondasi. Nah, asasnya itu lex specialis dan lex generalis itu adalah sertifikat yang sudah keluar sebelumnya itu tidak bisa digunakan yang undang-undang yang keluar sesudahnya. Apalagi waktu sertifikat ini sudah keluar sebelumnya, jadi itu berkekuatan hukum tetap. Itu. Jadi bisa diperjuangkan. Yang penting prosedur dan sistematisnya jelas. Itu insya Allah nanti kami akan buatkan koran untuk permohonan pembuatan mediasi. Kalau ayah anda bersedia, silakan dibuat dan kami akan cek bantu. Ya. Cuma ini untuk rakyat ya, bukan LSM. Kalau untuk LSM saya katakan, LSM saya untuk. Ya. Kalau untuk rakyat langsung, insya Allah kami akan buat IA-nya, ya dengan pihak desa, dengan pihak juga insya Allah depan. Mungkin saya terima kasih. Oke, baik, itulah jawaban dari narasumber yang ada. Bagaimana untuk penanya? Apakah sudah puas dengan baik? Oke, selanjutnya kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya untuk masyarakat yang ingin bertanya. Saya persilakan.
bidang-bidang tanah yang terindikasi sengketa, terindikasi kawasan itu sangat terlaksana di blok itu tengah. Jadi kalau mau dijual itu di PHAT ada namanya tahapan pengecekan. Pengecekan udah nggak bisa. Kan karena alasannya apa? Itu mungkin sedikit menjawab ya. Cuma kalau yang perlu kami informasi apakah nanti itu tidak masuknya karena perbedaan pandangan kami di dalam Baik, terima kasih atas tambahannya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk beberapa pertanyaan lagi dari masyarakat. Untuk teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya terkait tanah sengkaren ini, kami persilakan. Ya, baik. Terkait tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi, untuk rumahnya Pak Wahid bukan lagi masuk di Sempalan sebetulnya. Beliau punya rumah itu justru masuk di badan air sebetulnya. Iya, sudah di badan air sebetulnya. Bahkan Masjid Kuba itu Pak, Masjid Kuba itu masuk di wilayah Sempalan. Ini dulu Pak. Jadi kemarin sudah ada penetapan pada Sempalan dan sudah ada patok-patok. Jadi sebetulnya masyarakat sudah bisa tahu bahwa tanah mereka atau rumah mereka itu masuk di wilayah Sempalan. Tidak, itu sudah ada patok-patok. Jadi sudah bisa diketahui. Memang ada sebagian juga yang sudah memiliki sertifikat. Jadi begini Pak, tentang sertifikat tadi. Dulu itu sebelum adanya tanggul, itu ketika masuk musim kemarau, danau ini kan airnya surut. Nah, ketika surut itu awalnya lahan yang ditinggalkan oleh air ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian. Nah, sebagian ada yang sudah mensertifikatkan. Kebetulan pada saat itu dia boleh untuk disertifikatkan itu kalau tidak direndam air. Nah, ini mungkin yang masih di wilayah-wilayah yang sedikit dekat dengan pemukiman. Waktu itu bisa mereka disertifikatkan, diterbitkan sertifikatnya ketika tidak direndam air. Maka ketika mereka mengajukan, kan waktu itu ada yang namanya prona. Nah, program ini yang biasanya ketika misalkan ada program itu mereka mendaftarkan, kalau misalkan tanahnya pada saat itu direndam oleh air tidak terbit sertifikatnya Pak. Iya, pada saat diukur ada air tidak sertifikatkan. Atau misalkan ada yang pada saat akan diukur sebagiannya terendam, sebagiannya tidak. Nah, cuma yang sebagian yang tidak terendam ini yang keluar sertifikatnya. Dan itu sebetulnya ada surat-surat mereka, surat-surat lain sudah keluar dari tempat kemarin. Kemudian Pak, barangkali untuk kepastian dari masyarakat yang artinya perlu kami pertegaskan lagi adalah mungkin kita bisa membedakan antara status tanah yang sudah ada bangunan, pertama yang sudah ada bangunan ketika sudah diterbitkan, kemudian yang belum ada bangunan. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa ketika misalkan yang tidak ada bangunan di sana, yang tidak ada bangunan ini, ketika mereka paksakan untuk membangun, kira-kira apa dampak bagi mereka? Kemarin kami sempat berasumsi setelah selesai dari sosialisasi kemarin Permen PPR itu, kami sempat berasumsi bahwa pemerintah nantinya akan mengganti rugi. Ketika kan penjelasan kemarin itu adalah untuk sementara waktu tidak ada yang namanya penggusuran. Akan tetapi wilayah Sempalan ini jika suatu saat nanti akan dipergunakan oleh pemerintah, maka pemerintah akan mengganti rugi. Hanya saja yang jadi pertanyaan adalah mungkin untuk yang sudah ada sertifikat, oke, alhamdulillah aman.
sertifikat. Mungkin masih berupa surat jual beli atau apa segala macam, tapi ada yang belum ada sertifikat sama sekali. Kemudian ada yang misalkan mereka memaksakan diri membangun rumah di lahan mereka itu. Mungkin yang ada belum ada sertifikat tapi ada surat tanahnya. Ada yang tidak ada surat tapi mereka tetap paksakan bangun rumah. Kira-kira bagaimana? Artinya mereka akan memikirkan lebih dulu konsekuensinya. Jangan sampai ketika mereka paksakan, begitu pemerintah mau pakai ini wilayah sempadan, pemerintah akan berdasar bahwa sebelumnya pada saat ditetapkan peraturan Menteri PUPR ini, tadinya lahan ini tidak ada bangunan. Kenapa sekarang sudah ada bangunan? Mungkin yang akan diganti rugi hanya tanahnya, bangunannya tidak. Kami berasumsi seperti itu kemarin, cuman artinya dasarnya itu yang tidak ada. Tapi artinya berdasarkan sosialisasi penjelasan kemarin dari Pak Sungai seperti itu. Jadi kami hanya berasumsi mungkin seperti itu. Jadi ini akan menjadi satu bentuk antisipasi awal bagi masyarakat jika mereka bisa artinya memaksakan diri tetap membangun, apa konsekuensinya seperti itu. Barangkali mereka yang inginkan itu adalah kepastian hukumnya. Apakah mereka bisa menuntut dari dulu atau tidak? Barangkali itu saja tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dokumen apa saja yang bisa orang manfaatkan kalau di saat nanti kalau ada mau penggusuran atau pencabutan, apa artinya itu saya kalau macam yang saya pengalaman itu kan ada IMB izin yang memberikan bangunan, apakah itu boleh? Kalau untuk IMB, saya rasa kalau IMB kan kebanyakan di IMB ini masih banyak yang tidak Iya, masih banyak yang tidak ada ya. Jadi kalau kemarin Pak, kami juga sempat berasumsi bahwa ini akan penetapan wilayah sempadan itu, ketika misalkan mereka memaksakan diri untuk tetap bangun, maka konsekuensi utamanya itu adalah tidak akan keluar IMB. Itu kemarin mungkin itu saja yang mengajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin sebentar memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Gimortalu. Saya di BPN sebagai konsul penanganan sengketa perkara pertanahan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pemerintah biasa berperkara di pengadilan, biasanya jumpa saya di sana. Namanya saya kuasa khusus untuk mewakili kepala kantor untuk menjadi pihak dalam perkara di pengadilan. Saya mewakili narasumber kita. Kebetulan Pak Budi ini baru 1 hari menjadi prosesi pengendalian dan penanganan sengketa di kantor pertanahan. Jadi Bapak Ibu semuanya, sedikit saja mungkin. Memang tadi seperti pendapatnya Pak ada dari pertama ya Pak Kadar, dan terima kasih buat teman-teman mahasiswa dan dosen pendidik yang telah mendorong acara seperti ini. Saya pikir sebentar dulu sebentar. Bapak Ibu semuanya, saya sedikit. Jadi memang sangat penting sekali. Terima kasih buat dosen pendidik dan mahasiswa yang sudah membuat kegiatan seperti ini, dan diharapkan pemerintah kelurahan juga bisa membuat rutin, mungkin setiap tahun atau beberapa bulan, karena memang ini menjadi konsen untuk pemerintah kota bagi warga masyarakat yang tinggal di wilayah sepadan. Biasanya BPN itu kalau datang sosialisasi ya PTSL, ya kami juga bisa sosialisasi tentang hukum, tapi sosialisasi tentang bagaimana status pemilikan Bapak Ibu semua yang sepadan ini perlu untuk dicarikan solusi. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kami di sini memberikan edukasi, penjelasan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Harusnya memang diundang juga dari Balai Sungai misalnya, kemudian dari tata ruang, dari pemerintah setempat, kota misalnya. Kalau ayahnya tidak bisa menjawab, ya pertanyaan-pertanyaan yang soal teknis, apa saja disiapkan,
berkas-berkas dokumen apa, berapa angka yang akan dibayar, itu bukan wilayahnya KAI ya. Jadi di sini mungkin kita dari awal membuka untuk kedepannya nanti akan ada edukasi seperti ini dan bisa ada jalan keluar. Nah, perlu saya sampaikan mungkin sedikit gambaran bagi teman-teman mahasiswa mungkin yang masih baru. Jadi memang wilayah daerah Sungai ini dari tahun 30-an ini luas sekali Pak. Itu mencapai kurang lebih sampai 7.000-an hektar. Sehingga danau Limboto. Jadi kenapa sampai ada sertifikat di dalam situ? Ya, mungkin yang bisa menjawab ini mungkin oma-oma atau yang sudah mendahului kita. Kalau bapak-bapak mungkin tinggal anak-anak, tinggal cucu-cucu yang mempertahankan hak dari orang-orang tua dulu. Tapi mesti kita tahu juga sejarahnya. Kurang lebih tahun 30-an luasnya hampir 7.000 hektar. Kemudian per tahun tahun 30-an, 40, 50 sampai tahun itu menyusut terus Pak. Menyusut sampai di angka 2.000 hektar. Kedalamannya yang tadinya tahun 30 sampai 27 meter kedalamannya itu bisa menyelam, ya bisa sampai dari sampai sana kita berlomba-lomba hiu mungkin di situ. Tapi sekarang itu kedalamannya tinggal berapa meter saja. Nah, di masa-masa itu, di masa-masa penyusutan itu kan pemerintah seperti di ayat sampaikan tadi. Nah, ada kegiatan pro di situ. Masyarakat mungkin awal-awalnya itu memanfaatkan ladang itu. Ada yang tanam, ada yang sementara bangun semi permanen misalnya. Nah, karena bertahun-tahun meninggallah di Oma, ada anak-anak kecil, tahu bapak tinggal di situ dulu, buatlah sertifikat. Nah, memang saya pernah Pak Dokter mungkin di 3-4 tahun yang lalu saya pernah sosialisasi dengan pemerintah setempat provinsi tentang penetapan wilayah sungai. Saya menangkap yang ingatan saya memang itu dikembalikan lagi luasan awalnya itu. Kurang lebih saya kurang pasti berapa luasnya. Yang jelas makanya kenapa ketika ditetapkan lagi batas sungai entah itu di tahun 30, 40, 50 masuklah tanah bapak ibu itu. Bisa digambarkan ya. Yang tadinya sudah menyusut 1.500 hektar atau 2.000 hektar yang sudah ada rumah di situ dulu. Kan kalau kena air banjir lagi. Nah, akhirnya kan ini pemerintah kita harus ada berpikir positif juga pada masyarakat pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi warganya. Apalagi ini sampai tenggelam seperti kata dokter, ada kasus-kasus yang bawah rumah tenggelam. Sehingga ada inisiatif mungkin dari pemerintah itu untuk menetapkan lagi di mana area sepadan ini agar masyarakat ini bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah dibuat sedemikian rupa. Oh, disinilah tempatnya. Saya lupa persisnya berapa lagi dikembalikan. Yang jelas tahun 30 itu sekitar 7.000 hektar. Nah, setelah diukur masuklah tanahnya Pak Wahid tadi, masuk ke tanah yang lain-lain, dikembalikan di tahun-tahun itu. Nah, sekarang bagaimana tentang status tanah saya yang sudah bersertifikat? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber Pak Yudi dan Pak Dokter. Saya mungkin lebih simpel saja bahwa kalau di BPN ini yang mengatur kita mengatur terkait hubungan hukum saja antara tanah dengan objeknya dengan orangnya. Nah, ada namanya pemanfaatan. Untuk pemanfaatan itu di luar kewenangannya BPN. Bapak membuat apa di atas tanah itu nanti kewenangannya di instansi terkait. Mau bangunan rumah di situ berarti ada izin tadi IMB. Mau buat tambang di situ ada izin. Mau buat usaha di situ ada izin usaha rumah makan misalnya. Nah, itu terkait di instansi yang lain. Nah, BPN tidak mau masuk ke situ. Terkait apakah kalau saya digusur, saya ganti rugi rumah saya bagaimana? Nah, kita bisa menjawab dari pemerintah setempat dan terkait instansi yang berhubungan dengan izin itu. Nah, seperti tadi yang saya cocokkan dengan kata yang tadi. Kalau saya bangun rumah sekarang tidak keluar saya izin. Karena memang pemanfaatannya itu yang mengeluarkan adalah instansi terkait. Misalnya kalau mungkin BPN atau tata ruang. Tapi kalau kami BPN, memang beberapa tahun yang lalu di Kabupaten Gorontalo memang ada edaran dari gubernur terkait pada saat pro saat itu gencar-gencarnya ada peraturan dari gubernur untuk menunda dulu penerbitan sertifikat di area danau, sepadan danau. Sehingga beberapa sertifikat pada saat itu sudah diukur, yang sudah mau terbit itu tidak sempat untuk diterbitkan. Memang kewenangannya ada di
BPN terkait tanahnya. Nah, apabila mau diminta ganti rugi, nah itu tadi seperti kata Dokter, ada usaha-usaha, upaya-upaya hukum yang Bapak Ibu bisa upayakan, bisa diambil, ya. Nanti aturan-aturan kita akan jelaskan, akan ada bantuan-bantuan kepada Bapak Ibu yang misalnya keberatan mau digusur itu tidak ada ganti rugi, misalnya. Tapi status hukumnya, status aset tanahnya itu kan aset negara, sudah ditetapkan sebagai kata Pak Dedi itu kan pelang di muka rumah itu dipasang oleh pemerintah, ya, betul Pak, ya, dipasang pemerintah bahwa itu di sini waran sungai, ada dipasang beton cor kan gitu kira-kira kan. Nah, sekarang penertibannya secara teknis itu pasti tidak serta-merta langsung digusur, kan dilakukan seperti itu Pak. Pasti pemerintah juga ada pendekatan yang lebih humanis, ya, ada pendekatan yang bisa ada win-win solusi. Tadi misalnya ada mediasi juga dari dokter juga, kebetulan saya juga di dokter saya dia mediator juga di BPN mediator sertifikat. Tinggal saya mendaftarkan di pengadilan juga untuk mediator menghakim kalau pengadilan. Jadi itu bisa diupayakan juga, misalnya untuk memediasi antara warga dengan pemerintah, mencari jalan keluarnya seperti apa. Nah, yang jelas pemerintah pasti akan mementingkan kepentingan masyarakat. Tapi sekali lagi, aturan yang sudah ditetapkan bahwa ini wilayah sebagai sungai itu memang sudah sesuai aturan, tetapi bagaimana nasib para masyarakat yang di sini tentu harus dipikirkan juga. Ada beberapa opsi, misalnya direlokasi, dipindahkan ke tempat yang lebih baik, yang lebih aman, yang tidak akan terjadi sebenarnya kalau hujan baku akan dengan barang-barang, yang lebih bisa membuat tenang keluarga. Nah, itu kan jadi opsi-opsi. Saya tidak mau dipindahkan, saya juga ganti rugi. Nah, itu kan tinggal negosiasi dengan pemerintah. Tapi yang jelas kami di sini BPN ini dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada Bapak Ibu semuanya, hubungan Bapak Ibu dengan tanah juga kami bisa jawab. Terkait misalnya hal-hal teknis ganti rugi segala macam itu mungkin nanti ke depannya mungkin pemerintah setempat bisa mengajukan daya ruang dari wilayah sungai untuk bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi yang jelas kalau Bapak Ibu sudah ada sertifikat di situ, kemudian misalnya ada penggusuran misalnya, tentu kami BPN pun kalau misalnya masuk di secara perdata kami akan bela dengan produk BPN itu. Kita akan bela dengan produk yang sudah tidak keluarga. Nah, selama belum ada pembatalan dari seperti yang sudah kami awal tadi, belum ada pembatalan sertifikat, ya itu seharusnya masih punya Bapak Ibu sertifikat, masih diakui sebagai hak milik meski dianjurkan untuk diturunkan haknya jadi hak pakai. Memang ada beberapa kasus bisa untuk sekarang pun kalau untuk ada permohonan sertifikat di kantor pertanahan untuk wilayah sepadan itu paling tinggi yang bisa diberikan hak pakai. Setiap tahun, setiap beberapa tahun itu bisa diperpanjang. Dan kalau hak milik memang saat ini sudah tidak bisa lagi. Tapi yang sudah terlanjur, nah itu perlu ditertibkan. Tertibnya bagaimana caranya? Dengan tidaknya itu harus ada mekanisme yang lebih humanis dari pemerintah setempat. Kira-kira sebagai tambahan dari saya. Akhirnya terima kasih dari narasumber atas tambahannya. Kiranya karena waktu menunjukkan pukul 15.31 menunjukkan waktu berakhirnya kegiatan kita, dan untuk narasumber kami mengucapkan terima kasih. Demikianlah rangkaian penyampaian materi dan diskusi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberi wawasan serta inspirasi baru bagi kita semua. Atas nama panitia saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber serta seluruh masyarakat yang sempat hadir. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita pada penghujung acara pada hari ini. Atas nama panitia penyelenggara kami mengucapkan terima kasih.
berpartisipasi aktif sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan maupun penyampaian